Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 38. Sementara kita siapkan bacaan kita, namun sebelum itu mari kita meminta kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, melindungi, dan menyertai kami. Ya Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan mengasihani kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-38. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan demikian. Ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok, lalu dibuatnya ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang, semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mesbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya tabir pada rantai-rantai emas yang di depan rumah belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan 2 kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling, ia mengukir gambar kerup, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di rumah sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas.
Juga pada kerup dan pada pohon kurma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi empat, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerup pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Siu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah Tuhan itu. Demikian firman Tuhan, dan yang disebut orang yang berbahagia adalah orang yang diperkenan mendengarkan sabdanya serta melakukan kebenarannya. Tema renungan ini adalah fungsi rumah ibadah atau fungsi rumah Tuhan. Kalau kita belajar dari sejarah, baik sejarah dunia maupun sejarah Alkitab, tidak dapat disangkal bahwa bait suci yang didirikan Raja Salomo dengan menggunakan teknik sipil dan arsitektur yang masa itu sungguh megah, dengan ukuran bagian dalam panjangnya 27 meter, lebarnya 9 meter, dan tinggi 13,5 meter. Semua dindingnya dilapisi kayu aras, bahkan ruang Maha Kudus serta perkakasnya dilapisi emas seluruhnya, menjadikan bait suci itu sebagai gedung yang terhebat di seluruh Israel pada waktu itu. Waktu pembangunannya adalah sekitar 7 tahun, dalam ayat 38 sangat jelas bacaan kita. Namun demikian, yang layak menjadi fokus kita adalah firman Allah kepada Salomo. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Ayat 12 dan ayat 13. Kelihatannya penulis kitab 1 Raja-Raja hendak mengingatkan bahwa yang paling penting dalam hidup sebuah bangsa bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga bangunan rohani rakyatnya. Bait suci itu memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah bait suci itu sungguh-sungguh menjadi sarana bagi pertumbuhan dan perkembangan rohani umat yang ada di dalamnya. Menarik untuk disimak di sini, di mata Allah, nasib suatu bangsa terletak di tangan sang pemimpin. Allah menegaskan selama Salomo hidup menaati aturan yang ditetapkan Allah, dia boleh berharap akan kesetiaan Allah baik kepada dirinya maupun kepada bangsa Israel. Di mata Allah, kehidupan rohani seorang pemimpin bangsa sungguh penting dan bermakna, sebab dia punya wewenang mengatur kehidupan bangsa yang dipimpinnya. Perikop yang kita baca ini menarik sekali karena mengingatkan kita bahwa keindahan sebuah rumah ibadah semestinya berbanding lurus dengan tingkat kerohanian orang-orang yang ada di dalamnya. Tak ada yang salah dengan rumah ibadah yang baik dan megah. Namun sia-sia rasanya jika tidak diikuti dengan kehidupan rohani yang baik.
karena rumah ibadah adalah sarana untuk pertumbuhan dan perkembangan rohani umat Tuhan. Hal itu berarti tidak hanya raga, tidak hanya fisik saja, tetapi jiwa manusia juga harus dibangun. Itulah fungsi utama dari sebuah rumah ibadah. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberkati kita, melindungi kita, agar kita membangun rumah ibadah, membangun kepribadian kita, membangun kerohanian kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami masyurkan, dan kami muliakan di dalam Kristus. Terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami hari ini. Agar firman-Mu itu dapat tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Kami berdoa untuk para lansia yang dalam keterbatasan, di mana pada hari Minggu kemarin boleh menikmati dan merasakan lawatan Tuhan lewat perjamuan kudus. Tuhan berkenan memberkati dan melindungi, menguatkan agar para lansia senantiasa dalam pertolongan, pengasihan, dan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam kesibukan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Apakah kami sebagai guru, apakah kami sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai tenaga kesehatan, atau sebagai ASN, atau sebagai naradidik, sebagai pedagang, sebagai petani, apapun yang kami kerjakan, dengan iman kami percaya bahwa kuasa kasih Tuhan akan selalu menaungi kami. Karena itu Tuhan, tolonglah, kasihani kami, lindungi kami. Biarlah hidup kami, hidup yang mengandalkan Tuhan saja. Dengarkan doa kami, berkati pemerintah kami, karena kami berdoa kepadamu, kami memohon kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, kurus semangat, napuang murah, umpasake ki masalah nasang.